Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah, ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa Murabbi Arwahina, pengersa Abah Aos Qaddasallahu Sirrah, para wakil talqin Syekh Mursyid Bapak Kiai Haji Mahmud Johnson Al-Maghribi, Bapak Kiai Haji Zainal Muttaqin, Bapak Kiai Haji Imam Sutiono, Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari, Bapak Kiai Haji Nur Fahim, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, yang kami hormati Bunda Haya, Bunda Dr. Sari, Prof. Priyatno, dan kami ucapkan selamat ulang tahun pernikahan dari Bunda Haya. Pemangku manaqib Ibu Ivo Suryani dan seluruh ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini berkaitan dengan Fadhailus Suhur, tentang usul dan al-liqa. Tujuan utama dari kita masuk ke dunia thariqah agar bisa wusul kepada Allah dan liqa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanannya tentu banyak sekali awaid, halangan-halangan yang mengganggu kita untuk sampai kepada tujuan. Di antara perkataannya Ratu Bilqis, innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Jika penguasa masuk ke sebuah tempat, sebuah wilayah, maka dia akan menjajah dan merusak dan akan menjadikan rakyatnya itu menjadi terhina. Secara tafsir sufinya, Ibnu Athaillah As-Sakandari dia berkata, mata waradatil waridatu al-ilahiyatu alaika hadamat awaidul ladaika. Sekiranya jika datang kepadamu waridat ilahiyah. Waridat ilahiyah itu karomah, sesuatu keajaiban dari Allah. Waridat, wirdun, wirid, maka menghasilkan waridat. Jika waridat datang kepadamu, Allah berikan karomah, Allah berikan sesuatu yang di luar kebiasaan, maka hadamat awaidal ladaika, maka waridat itu akan menghancurkan penghalang yang ada dalam dirimu. Artinya, waridat itu bukan hanya dibanggakan keajaibannya, tapi sesungguhnya waridat itulah yang menghancurkan sifat jelek yang ada dalam diri kita. Sifat buruk yang ada dalam diri kita. Walaupun tidak secara langsung atau sekaligus, bertahap. Mungkin sifat pelitnya dihilangkan, sifat sombongnya kemudian baru hilang. Itu bertahap. Kenapa? Innal muluka iza dakhalu qaryatan ja'alu afsaduha wa ja'alu a'izzata aliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Bahkan dikatakan lagi, faqulu waridin nazala bil insan wa lam yughayyir alaihi awaidahu fahuwa kadzib. Jika waridat Allah turun kepada seseorang, tapi tidak merubah sifatnya, dia mungkin sakti,
banyak keanehan-keanehan, tapi tidak merubah sifatnya, maka kata Ibnu Athaillah, fahuwa kazib. Itu adalah bohong. Kemudian Ratu Bilqis mengatakan wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Aku akan mengirimkan kepada Sulaiman hadiah. Hadiah yang kemarin saya gambarkan 500 budak perempuan, 500 budak laki-laki, dan setiap budak membawa emas, perak, dan sutra. Artinya miliaran. Apa tafsir sufinya? Kita hanya mengulang saja. Tafsir sufinya adalah bahwa Allah itu terkadang menguji manusia, menguji kita. Ketika kita berzikir, maka Allah berikan hadiah kepada kita. Allah berikan hadiah kepada kita. Apakah kita puas sampai di sana dan meninggalkan kebiasaan zikir kita, atau kita terus berzikir? Hadiah yang Allah berikan, apakah bisnisnya lancar, kemudian bisa mengobati orang, itu hanya penggembira saja, hanya buah saja. Dan masih banyak buah-buah yang Allah siapkan kepada kita. Sehingga kita punya niat, saya tidak akan pernah mundur, tidak pernah berpaling daripada zikir yang telah diajarkan oleh guru mursyid kita. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apakah kalian ingin memberikan aku dunia, harta, sedangkan apa yang telah Allah berikan itu yang lebih baik daripada apa yang telah kamu datangkan. Jadi jangan tergiur dengan karomah. Maka Abbas selalu mengatakan istiqomah yang terpenting. Sebelum istiqomah, ya terus berjalan. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Kemudian Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya untuk menunjukkan kekuasaannya. Maka Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsiha qabla ayatuni muslimin. Hai manusia, hai pasukanku, siapa di antara kalian bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum Ratu Bilqis datang? Jadi singgasananya Ratu Bilqis itu ada di Yaman, sedangkan Nabi Sulaiman kerajaannya di Palestina. Kalau ada yang mengatakan kerajaan Sulaiman itu ada di Jogja, itu masih menjadi debatable lah. Artinya masih menjadi perdebatan yang secara ilmiahnya masih diragukan. Walaupun di sana ada Ratu Bilqis itu ada tempatnya di sana dan sebagainya. Tapi riwayat yang kuat itu adanya di Palestina. Qala ifritu minal jinni. Datanglah ifrit, ifrit minal jin. Ifrit itu nama jin. Dia menawarkan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempatmu. Jadi Nabi Sulaiman itu biasanya dia duduk di singgasananya, nanti di siang harinya Nabi Sulaiman pergi. Jadi waktunya taruhlah dari antara 7 jam. Bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina. Yang membuat Nabi Sulaiman tidak senang perkataan selanjutnya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya aku bukan Allah. Sesungguhnya aku, iblis, jin, ifrit, melakukan hal seperti itu, mampu dan terpercaya tidak akan ada hilang sesuatu pun. Jadi
keakuannya ditampakkan kepada Nabi Sulaiman. Itulah yang membuat Nabi Sulaiman tidak nyaman, tidak senang. Maka Nabi Sulaiman menawarkan, itulah ya akhlak kita. Kalau kita masih meninggikan keakuannya di depan guru mursyid, itu sesungguhnya guru mursyid tidak senang. Abah tidak senang. Karena Abah sudah mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan keakuan kita. Qala, berkata seseorang, allazi indahu ilmun minal kitab. Seseorang manusia, bukan jin dia, tapi manusia. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Berkata seseorang yang mempunyai ilmu kitab. Apa itu Ismul A'zam? Dia bukan malaikat, dia bukan jin, tapi dia manusia. Siapa namanya? Asib ibni Barkhiyah, wazirnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Dia berkata, dan dia sudah menguasai Ismul Azam. Apa Ismul Azam? Macam-macam. Ada yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, ada yang mengatakan ya Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengatakan Ismul Azam adalah Allah. Itulah yang selalu kita baca dalam zikir khafi kita. Itu yang selalu kita baca. Kalau itu sudah jadi, maka kunnya kita menjadi kunnya Allah. Kalau itu sudah jadi, kunnya kita menjadi kunnya Allah. Tapi memang ujiannya nggak sembarangan. Penghalang-penghalangnya begitu banyak. Dalam kitab kisah-kisah sufi itu dikisahkan ada seseorang ingin mempelajari Ismul Azam, maka diujilah oleh gurunya. Dibawa dia ke sebuah pasar, duduk di sana sampai sore. Ketika sore hari, ada seorang orang tua yang tukang pikul, tukang panggul. Orang tua itu tukang panggul, tiba-tiba jatuh orang tuanya. Maka majikannya marah-marah, dimarahin, ditendang, dihina-hina lah. Lalu gurunya ngomong kepada muridnya yang ingin belajar Ismul Azam, ingin berhasil mempunyai Ismul Azam. Wahai muridku, kalau engkau menjadi orang tua itu yang ditendang, yang dihina, apa yang kamu lakukan? Kata si murid, maka aku akan berdoa kepada Allah agar majikanku itu mendapatkan azab dari Allah. Apa kata gurunya? Kalau begitu kamu belum berhasil dan belum pantas memperoleh Ismul Azam. Apa artinya? Seorang yang sudah menguasai Ismul Azam bisa menjalani tanbih dengan sebenar-benarnya. Apa? Tidak berubah sikap kepada orang yang menyakiti kita. Itu berat, itu tujuannya. Kalau puasa bisa dikerjakan. Kalau wirid bisa dikejar. Tapi yang ini nih berat. Merubah emosi kita. Ketika ada orang menyakiti kita, kita tidak marah, bahkan berlaku baik, bisa jadi sebentar lagi kita sudah menguasai Ismul Azam. Yang kunnya kita adalah kunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Asib ibni Barkhiyah, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarku. Aku akan membawa, mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum engkau kembalikan pandanganmu. Dalam tafsir dikatakan, kamu lihat fokus kepada pandangan yang paling jauh. Fokus kepada itu. Wahai Nabi Allah Sulaiman, kata Asib ibni Barkhiyah, fokuskan pandanganmu ke tempat yang paling jauh. Sebelum pandanganmu balik lagi menjadi tempat yang paling dekat, itu singgasananya Ratu Bilqis sudah ada. Jadi lihat jauh, terus lihat dekat. Itu sudah ada. Itu hanya per detik saja. Kalau yang tadi jin itu ifrit
itu per jam, 7 jam, 6 jam. Tapi Asif ibn Barkhiyah hanya per detik saja. Apa pelajarannya? Ternyata manusia jauh lebih mulia daripada bangsa jin. Apalagi manusia sudah ditanamkan Ismul A'zam meskipun belum jadi. Setiap kita sudah ditanamkan oleh guru mursyid Ismul A'zam. Sudah ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Maka kedudukan kita di atas kedudukan bangsa jin. Ikhwan sudah tidak pantas mengeluh karena digangguin oleh bangsa jin. Ikhwan sudah tidak pantas mengatakan dia mendapatkan, mohon maaf, disantet, dikerjain orang. Itu kalau Abah lapor ke Abah itu nggak suka. Abah nggak suka. Ada muridnya bilang disantet. Kenapa? Karena Abah sudah memberikan senjata yang luar biasa. Saya sering mencontohkan kalau ibarat kita ini sudah mendapatkan ban hitam dalam karate. Sudah bannya ban hitam nih. Kan kita nggak mungkin menceritakan kepada orang lain kita dipukul oleh orang. Tadi saya pergi, ketika di terminal saya dipukul orang. Sedangkan kita sudah ban hitam. Maka lebih baik disembunyikan. Bukan ban hitamnya yang salah, tapi diri kita lah yang salah. Introspeksi diri. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Jadi ketika Nabi Sulaiman hanya per detik saja melihat pandangan yang paling jauh, kemudian mengembalikan pandangannya yang paling dekat, falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika Nabi Sulaiman melihat istananya, singgasananya Ratu Bilqis sudah ada di depannya. Sudah ada di depannya. Di hadapannya. Hanya per detik saja. Apa Nabi Sulaiman? Dia membentengi dirinya. Karena tujuannya adalah usul ilallah. Tujuannya liqa'ullah. Tujuannya ingin sampai kepada Allah. Tujuannya ingin berjumpa dengan Allah. Maka hal-hal seperti ini jangan membuat dia itu terlena. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemampuanku. Bukan kemampuan anak buahku. Tapi ini merupakan karunia. Anugerah dari Allah. Liyabluwani, yang merupakan ujian. Aaskur am akfur. Apakah aku bersyukur? Artinya, apakah dengan kenikmatan yang telah diberikan kepada Bapak dan Ibu, Bapak bersyukur dengan tetap mempertahankan zikir la ilaha illallah, tetap hadir dalam manakib, tetap mencintai guru mursyid, tetap suhbah kepada guru mursyid, am akfur, atau kufur. Sudah merasa dirinya sudah sampai kepada tujuan, meninggalkan amalia-amalia yang telah mengantarkan ia ke sana. Wa man syakara fa innama yaskuru nafsi. Barang siapa yang bersyukur, dapat kenikmatan, dapat karomah, terus istiqomah dalam amaliyahnya, fa innama yaskuru nafsi. Kebaikannya itu akan kembali untuk dirinya sendiri. Abang nggak ada untungnya. Abang nggak ada untungnya. Abang nggak ngambil untung. Yang beruntung ya kita sendiri. Apalagi Allah. Allah nggak ngambil untung. Yang untung adalah kita. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Tapi kalau kita kufur, kita meninggalkan amaliyah yang mulia ini, kita tidak mau hadir di manakib-manakib lagi, kita tidak mau suhbah kepada guru mursyid, Abah tidak ada pengaruh apa-apa. Abah nggak pengaruh. Silakan mau pergi silakan, mau benci silakan. Abah mengatakan yang mau datang silakan, yang mau cinta silakan, semaunya. Terserah. Kenapa? Abah nggak mempengaruhi, nggak terpengaruh dengan apapun. Apalagi Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.